perkenalkan, nama saya Restu Detari, mahasiswa Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dan kali ini saya akan membahas tentang analisis regresi berganda dan juga uji asumsi klasik. Dan untuk penelitian ini, kali ini kita akan menganalisis pengaruh budaya organisasi, kompensasi, dan work-life balance terhadap employee engagement di PT Ansya Utama Jaya. Nah, nanti bakal banyak banget uji-uji yang akan kita bahas, mulai dari uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik. Nah, nanti ini bakal banyak juga, mulai dari normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, uji Gleiser, dan juga autokorelasi. Nah, baik, pada analisis kali ini kita akan membahas tentang yang pertama adalah sejauh mana pengaruh budaya organisasi terhadap employee engagement, yang kedua adalah pengaruh kompensasi terhadap employee engagement, yang ketiga adalah sejauh mana pengaruh work-life balance terhadap employee engagement, dan yang keempat adalah sejauh mana pengaruh budaya organisasi, kompensasi, dan work-life balance secara bersama-sama terhadap employee engagement. Nah, ini nanti kita bakal ada kriteria pengujian. Dan juga untuk uji validitas sendiri, uji ini digunakan untuk melihat ketetapan atau kecermatan suatu instrumen dalam mengukur apa yang diukur. Nah, metode yang digunakan untuk menguji validitas kali ini adalah corrected item total correlation. Dan untuk menguji validitas setiap butir, maka skor-skor yang ada pada butir yang dimaksud dikorelasikan dengan skor total. Kriteria pengujian sendiri adalah apabila nilai R hitung atau nilai corrected item total correlation ini lebih besar sama dengan R tabel, di mana ini 0,05, maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total. Nah, yang kedua, apabila nilai R hitung atau nilai corrected item total correlation kurang dari R tabel, di mana ini adalah 0,05, maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total atau tidak valid. Selanjutnya uji reliabilitas, di mana uji ini digunakan untuk mengukur konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Nah, metode yang digunakan kali ini adalah Cronbach alpha. Untuk kriteria pengujiannya, yaitu apabila nilai Cronbach alpha lebih besar sama dengan R tabel, yaitu 0,05, maka instrumen atau tersebut dapat dikatakan reliable. Dan yang kedua, apabila nilai R hitung, yaitu nilai corrected item total correlation kurang dari R tabel, yaitu 0,05, maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total. Kemudian untuk uji asumsi klasik, yang pertama adalah uji normalitas. Ini dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Dan nilai residual ini dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual terstandarisasi sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya. Dan tidak terpenuhinya normalitas ini dikarenakan adanya nilai ekstrim pada data yang diambil. Kemudian multikolinearitas, di mana uji ini digunakan untuk melihat ada atau tidak hubungan, yaitu korelasi antara sesama variabel bebas. Nah, jika terdapat hubungan antara sesama variabel bebas, maka koefisien regresi cenderung tidak signifikan walaupun R2-nya tinggi. Bahkan tandanya pun mungkin salah. Nah, uji ini hanya dilakukan jika variabel bebas dalam suatu penelitian lebih dari satu. Kemudian ada heteroskedastisitas, yaitu adanya varian pada model regresi yang tidak sama atau konstan. Jika varian tersebut sama, maka disebut dengan homoskedastisitas. Dan uji ini melihat ada atau tidak pengaruh antara variabel bebas dengan residual atau error, dan masalah ini sering terjadi pada data cross section. Kemudian ada uji Gleiser, di mana uji ini dilakukan dengan meregresikan semua variabel bebas terhadap nilai. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Uji ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu. Nanti bakal dibahas lebih lanjut. Teman-teman bisa lihat videonya yang satu ini.
Model di atas telah memenuhi uji asumsi klasik, data sudah normal, tidak terjadi multikolineritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi, maka yang selanjutnya akan kita lakukan adalah menginterpretasikan hasil regresi ganda. Nah, untuk koefisien determinasi adjusted R square itu adalah 0,803. Ini artinya sumbangan variabel budaya organisasi, kompensasi, dan work-life balance terhadap variabel terikat yaitu employee engagement ini sebesar 80,3%, sedangkan sisanya sebesar 19,7%, dan ini disumbangkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Untuk nilai F-hit-nya itu sama dengan 88,2 atau sigma sama dengan 0,00. Karena nilai sigma F sama dengan 0,01 kurang dari 0,05, maka dapat diartikan bahwa variabel budaya organisasi, kompensasi, dan work-life balance secara bersama-sama dapat menjelaskan nilai variabel terikat. Nah, untuk persamaan regresi yang terbentuk yaitu employee engagement sama dengan 3,576 ditambah 0,455 budaya organisasi, tambah 0,276 kompensasi, ditambah 0,091 work-life balance. Ini artinya apabila nilai budaya organisasi, kompensasi, dan work-life balance 0 atau tidak ada, maka nilai Y sebesar 3,576. Koefisien estimasi budaya organisasi terhadap employee engagement sebesar 0,455. Ini artinya apabila nilai budaya organisasi naik sebesar 1 satuan, maka nilai employee engagement akan meningkat sebesar 0,455 satu satuan. Dan untuk variabel budaya organisasi ini berpengaruh signifikan terhadap variabel E dan employee engagement, dan hal ini terlihat dari nilai signifikannya yaitu 0,004 kurang dari 0,05. Dan untuk koefisien estimasi kompensasi terhadap employee engagement ini sebesar 0,276. Ini artinya apabila nilai K naik sebesar 1